Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan berada di dalam selokan gedung dinas sosial di daerah Paluta, Padang Bolak, Sumatera Utara. Bagaimana kronologi pada kasus ini? Yuk, kita simak videonya. Awal kisah, kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Siti Adelina Rahab, berusia 22 tahun atau biasa dipanggil Siti. Dia merupakan anak dari ibu dan bapak Jalil Harahap yang berdomisili di Desa Sabah Bangunan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Siti merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di kota Medan. Wanita kelahiran 21 September 2002 ini dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan mudah bergaul bersama dengan teman sebayanya. Di dalam kesehariannya, Siti hanya berkuliah, dan setelah pulang kuliah, dia pun biasanya mengerjakan tugas bersama dengan teman-temannya. Menurut penilaian warga sekitaran, Siti ini dikenal sebagai anak yang berbakti. Diketahui, Siti sering membantu masak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Seiring berjalannya waktu, aktivitasnya pun dilalui seperti biasa. Hingga pada suatu hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pada jam 20:45, Siti berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk menambal ban sepeda motor miliknya yang bocor. Lalu dia pergi membawa sepeda motor itu sendirian menuju ke bengkel dan tidak menggunakan helm dikarenakan jarak yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah beberapa jam kemudian, ternyata Siti belum juga pulang ke rumah. Keluarga pun mulai merasa khawatir dan mencoba menghubunginya, namun ternyata ponsel milik Siti tidak aktif. Kakak kandung dari Siti sempat menanyakan kepada teman-temannya Siti, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Hingga malam semakin larut dan memasuki jam 3 dini hari. Ternyata Siti masih juga belum kembali ke rumah. Keluarga akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaannya dan mendatangi tempat tambal ban terdekat dari rumah. Namun pencarian pada malam itu tidak berbuah hasil dan tidak menemukan keberadaan dari Siti. Keesokan paginya, hari Minggu jam 7.30, pihak keluarga kembali mencari keberadaan Siti. Setelah berputar-putar mengelilingi desa, usaha mereka pun berhasil dan menemukan sepeda motor milik Siti dengan posisi kunci masih menggantung di motor yang berlokasi di depan TK Al-Ghifari, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Pasar Gunung Tua yang berjarak 1 km dari rumahnya. Keluarga pun semakin khawatir dengan kondisi Siti, sehingga keluarga memutuskan untuk menyebarkan berita kehilangan Siti melalui sosial media, serta membuat laporan kehilangan orang ke Polsek Padang Bolak. 2 hari dari pelaporan itu, tepatnya hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 jam 15.00. Pada saat itu, ada 2 orang bocah yang sedang bermain di sekitaran kantor dinas sosial Paluta. Di dalam keriangan mereka, tiba-tiba mencium aroma tidak sedap dari sekitaran lokasi tersebut. Bocah yang mencium aroma itu langsung menceritakan kepada kedua orang tuanya. Dan orang tuanya pun yang merasa aneh, akhirnya datang ke lokasi dan mengecek ke dalam selokan air yang memiliki kedalaman 50 cm dan lebar 1 meter. Saat itulah sepintas melihat seperti tubuh manusia berada di dalam selokan. Namun setelah diamati, ternyata itu merupakan sosok wanita dalam posisi miring dan sudah dalam kondisi membusuk. Warga yang melihat penemuan itu langsung menyebarkan berita kepada warga lainnya dan segera melaporkan temuannya ini kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan tersebut, polisi langsung bergegas ke tempat kejadian perkara. Dan setibanya di sana, polisi segera melakukan evakuasi. Pada saat tubuh wanita itu diangkat, terlihatlah pada bagian wajah dan kepalanya yang sudah membusuk, dipenuhi dengan belatung. Hasil identifikasi polisi,
Ciri-ciri dari korban wanita ini mengenakan baju bercorak bunga-bunga dan celana berwarna hitam. Di tempat kejadian, polisi menemukan adanya sendal jepit, jam tangan yang diduga milik korban, serta adanya penjepit rambut dan juga bungkus rokok berwarna putih. Penemuan ini pun sontak menjadi heboh dan tersebar luas beritanya oleh masyarakat sekitar. Pihak keluarga dari Siti yang mendengar serta mengetahui informasi adanya penemuan tubuh wanita langsung mengunjungi tempat kejadian. Setibanya mereka di sana, mereka pun sangat terkejut dikarenakan keluarga langsung mengenali tubuh wanita yang ditemukan itu adalah Siti Adelina Rahab. Pihak keluarga pun tidak kuasa menahan tangisnya melihat kondisi Siti yang sangat mengerikan. Setelah keluarga mengecek kondisi tubuh korban, didapati adanya 2 cincin yang digunakan oleh Siti telah hilang. Berdasarkan informasi keluarga, jika berat cincin itu sekitar 20 gram, yang masing-masing beratnya 10 gram. Selain itu, mereka juga tidak menemukan adanya ponsel milik korban. Pihak keluarga pun langsung menduga jika Siti ini telah mengalami perampokan dan keluarga pun sangat berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku kejahatan ini. Tubuh Siti segera dibawa menuju rumah sakit Gunung Tua untuk divisum. Dan dari hasil visum rumah sakit menyatakan jika kuku korban sudah melepuh, kepala dan wajahnya penuh belatung, mata kiri terbuka, rambut kepala sudah tercabut, bola mata kanan yang keluar dan pecah, serta kulitnya sudah melepuh. Setelah dilakukan visum tubuh luar korban, tubuh korban pun dipindahkan menuju Rumah Sakit Bayangkara Medan guna dilakukan proses otopsi. Sementara pihak kepolisian pun terus bergerak cepat menangani kasus ini untuk menangkap pelaku kejahatan. Polisi telah memeriksa beberapa orang saksi untuk mengetahui di mana posisi korban terakhir kalinya sebelum dikabarkan menghilang. Dari penggalian informasi dan dari berbagai saksi, polisi pun akhirnya mendapatkan petunjuk jika pada malam terakhirnya korban ada seseorang yang mengaku telah mengantarkan temannya untuk bertemu dengan korban Siti. Bermula dari keterangan saksi itulah polisi mulai mendalami kasusnya dan berhasil mengetahui identitas dari terduga pelaku ini. Saat akan ditemui oleh polisi, ternyata terduga pelaku sudah melarikan diri menuju ke Medan. Gelagat itulah menguatkan kecurigaan polisi jika pria tersebut berhubungan dengan kematian dari Siti. Polisi segera melakukan pengejaran. Namun pada saat tiba di Medan, polisi pun kehilangan jejaknya. Dan di tengah-tengah penyelidikan polisi menerima adanya informasi dari pihak keluarga jika sosok dari pelaku pembunuhan ini akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Keluarga dan polisi pun berkoordinasi dan akhirnya bertemu di rest area Tol Medan Tebing Tinggi. Keluarga menyerahkan pelaku ini kepada polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sosok dari pelaku ini adalah seorang pria bernama Firman Siregar berusia 19 tahun. Mirisnya, pelaku masih satu desa dengan korban Siti. Dan ternyata Siti dan Firman masih memiliki hubungan saudara. Firman mengaku tega membunuh korban dikarenakan masa hutang piutang sebesar Rp300.000 dan pembunuhan ini pun pelakunya hanyalah tunggal tanpa adanya peran atau bantuan dari orang lain. Kejadian ini bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pada jam 21.00. Ketika itu, pelaku sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju warung kopi. Tanpa sengaja, pelaku bertemu dengan korban Siti yang hendak pergi ke bengkel tambal ban. Lalu Siti pun memanggil pelaku. Siti menanyakan soal hutang yang dimiliki oleh Firman. Pada saat itu, pelaku Firman pun mengatakan jika dirinya belum memiliki uang untuk membayar. Korban Siti pun mengaku jika dirinya sedang membutuhkan uang tersebut dan menyarankan agar mereka berbicara di suatu tempat. Saran dari korban Siti itu pun pelaku Firman setuju. Pelaku Firman sempat meninggalkan korban Siti untuk menyimpan sepeda motornya di warung kopi. Setelahnya, pelaku dibonceng oleh temannya untuk bertemu dengan korban.
Lalu mereka pun pergi ke bengkel motor Simpang Portibi. Sekitar pada jam 21.30, ban motornya selesai diperbaiki. Keduanya pun berangkat ke sebuah kafe yang berada di depan kantor Bupati Paluta. Dan sekitar pada jam 23.00, Siti mengajak Firman untuk pulang. Hingga akhirnya mereka pun bergegas pergi dari kafe tersebut. Pada saat pergi dari kafe, kondisi keduanya masih baik-baik saja, tidak ada pertengkaran. Dan ketika di tengah perjalanan, Siti mengajak Firman untuk melihat konser musik yang berada tidak jauh dari rumahnya. Lalu permintaan itu pun dituruti oleh Firman. Namun sebelum mereka tiba di tempat konser, Siti kembali menanyakan soal hutang yang dimiliki oleh Firman. Kesal, Siti kembali menagihnya. Sontak saja Firman menjawab dengan nada yang tinggi. Mendengar hal itu, Siti pun menjadi geram dan merasa jika Firman banyak alasan. Korban yang sudah terpancing emosi akhirnya meminta hutang tersebut harus dibayar pada malam itu juga tanpa terkecuali. Bahkan Siti pun sempat menawarkan agar mereka menemui orang tua Firman menagih hutang tersebut. Pelaku Firman yang sudah terpojok akhirnya menyetujui hal tersebut hingga mereka pun memutuskan tidak jadi pergi ke tempat konser, melainkan menuju rumah dari pelaku Firman. Di tengah-tengah perjalanan sekitaran kantor dinas sosial, tiba-tiba pelaku menghentikan motornya. Dia pun berpura-pura menelpon teman untuk meminjam uang. Pelaku mengaku jika temannya tidak ada yang mengangkat teleponnya. Dan pelaku pun masuk ke area perkantoran untuk buang air kecil. Setelah selesai, pelaku pun membuka bajunya, berjalan perlahan-lahan dari arah belakang korban. Pelaku menutup mulut korban dengan bajunya. Korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit jari telunjuk dari pelaku. Pelaku yang kesakitan memukuli kepala bagian belakang korban sebanyak 3 kali, lalu menendang perutnya dengan lutut sebanyak 2 kali hingga membuat korban tersungkur ke tanah. Tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar adanya suara seseorang yang mendekat yang membuatnya sangat panik. Sontak saja pelaku pun membawa motor korban menuju pintu keluar dan meninggalkan lokasi. Setelah meninggalkan tubuh Siti di lokasi kejadian, terlintaslah dalam pikirannya untuk menghilangkan nyawa korban agar hutang yang dimiliki dianggap lunas. Dan penganiayaan yang dilakukannya pada malam itu tidak ada yang mengetahui. Akhirnya pelaku Firman pergi untuk membeli pisau cutter. Ketika pelaku sudah berada di lokasi sambil membawa pisau cutter, pada saat itu kondisi korban Siti masih hidup, namun tidak sadarkan diri. Tanpa berpikir panjang, pelaku pun mengangkat tubuh korban Siti lalu memasukkannya ke dalam selokan. Pelaku turun ke dalam selokan dan pisau cutter yang telah dia beli disayatkan pada bagian leher korban. Dan setelah melakukan aksi kejahatannya itu, pelaku masih sempat merokok di lokasi kejadian. Dia pun membuang bungkusnya di sana. Sebelum meninggalkan lokasi pembunuhan, pelaku ini sempat mengambil 2 cincin dan ponsel milik korban, lalu bergegas kembali ke rumah. Dan sekitar pada jam 3 dini hari, adik korban sempat datang ke rumah pelaku untuk menanyakan keberadaan dari korban Siti. Namun pada saat itu pelaku bersandiwara dan mengaku tidak mengetahui tentang keberadaan dari korban Siti. Setelahnya pelaku Firman bergegas melarikan diri menuju ke Medan, lalu menjual 2 cincin milik korban seharga 13 juta rupiah. Dan kini tubuh korban Siti telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan telah dikebumikan di TPU dekat rumahnya. Atas perbuatannya itu, pelaku Firman Siregar pun terjerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?